Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zul Maulida. Di sini saya akan memberikan sebuah tutorial untuk mengerjakan lookup, VLOOKUP di dalam Excel. Selain lookup dan VLOOKUP, ada juga if, sum, average, minimum, maksimum, lalu biaya rata-rata atau average, total bayar, dan lain-lain. Nah, di sini terdapat lembar kerja untuk mengisi data jenis kendaraan rental mobil Ukoi. Di sini kita harus mengisi jenis kendaraannya, apa, tarifnya berapa, biaya sewa, kemudian denda, jumlah bayar, total bayar, rata-rata, bayar tertinggi, bayar terendah. Nah, selain itu di sini sudah tersedia atau sudah tertera keterangan soalnya. Ini sudah ada ya sebagai kata kuncinya. Nah, lalu di sini juga saya sudah membuat tabel bantunya. Jadi nanti di sini akan membantu dalam menginput rumus dan juga nanti menentukan VLOOKUP dan HLOOKUP-nya. Ini terdapat tabel bantu vertikal, artinya ini untuk rumus yang VLOOKUP. Dan ini untuk tabel yang berbentuk horizontal, ini untuk rumus HLOOKUP. Nah, sebetulnya apa tujuan VLOOKUP dan VLOOKUP di dalam Excel ini? Sebenarnya tidak hanya lookup dan VLOOKUP, namun yang tadi sudah saya sebutkan seperti if, sum, average, dan lain-lain, itu merupakan rumus yang bertujuan untuk memudahkan atau sebagai shortcut-nya di Excel yang dapat memudahkan dalam pengerjaan di Excel gitu, terutama dalam jumlah atau skala yang besar, sehingga tidak manual dan lama lagi dan pengerjaannya akan lebih efisien dan efektif. Baik, mungkin langsung saja ke pengerjaannya. Untuk pertama di sini kita harus mengisi kolom jenis kendaraan dulu. Kita akan mencari, jenis kendaraan. Dan dari mana kita akan dapatkan? Kita akan menggunakan rumus VLOOKUP dibantu dengan tabel ini. Ya, jadi pertama-tama kita masukkan rumus VLOOKUP ini. Lalu lookup value-nya itu kita memasukkan eh, kolom kode kendaraannya. Karena di sini pun untuk mencari jenis kendaraan itu harus mengisi mengisi atau mencantumkan kolom kode kendaraan. Setelah itu titik koma dan di sini kita diperintahkan untuk mengisi tabel array-nya. Tabel array-nya itu yang ini, tabel bantu itu. Lalu kita blok semuanya dari kiri atas ke kanan bawah. Lalu tidak lupa untuk menguncinya dengan mengklik secara bersamaan Fn dan F4 atau mungkin bisa saja di settingan yang lain hanya F4 saja. Dan setelah diabsolutkan atau dikunci, kalau kita titik koma lagi, nah kita cari kolom index number atau number kolomnya. Kita untuk mencari jenis kendaraan itu jenis kendaraan itu ada di kolom nomor berapa gitu. Ini ya kolom 1, kolom 2. Berarti kita isi angka 2. Selanjutnya ini false atau bisa juga nol. Kita enter, langsung akan muncul secara otomatis. Nah, untuk menarik ke bawah agar tidak salah, kita itu harus mencari sampai plus eh, berwarna hitam, baru bisa ditarik ke bawah. Nah, seperti itu. Selanjutnya kita akan mencari tarif per jamnya. Nah, untuk tarif per jamnya di sini sudah ada juga dibantu oleh tabel bantu yang ini, ya berbentuk horizontal. Sini terdapat kode kendaraan dan tarifnya itu berapa. Nah, maka kita akan menggunakan tabel ini untuk mencari tarifnya. Ini berarti kita menggunakan rumus HLOOKUP.
Nah, look up value-nya masih sama karena di sini pun kita mencarinya bersamaan dengan memasukkan kode kendaraan seperti yang tadi. Masukkan, lalu kita titik koma, tabel array-nya. Nah, ini tabel pembantu. Kita blok, kita blok. Lalu jangan lupa dikunci. Itu muncul seperti ini ya. Muncul seperti simbol S atau apa, lambang dolar. Kita titik koma lagi. Lalu ini raw index number atau barisnya. Barisnya itu ada baris ke berapa untuk mencari tarif itu. Tarif itu ada di baris kedua. Kali kita masukkan saja angka 2. False atau nol. Jangan lupa tutup. Jangan lupa tutup kurung. Enter. Nah, sudah. Kita tarik ke bawah. Nah, seperti itu. Selanjutnya itu biaya sewa. Nah, biaya sewa ini tidak menggunakan lookup maupun VLOOKUP, melainkan kita langsung saja mengkalikan antara ini ya. Di sini ada di keterangan biaya sewa itu merupakan sama dengan lama sewa dikali tarif per jam. Jadi ini dikali ini. Ya, kita coba sama dengan ini, berarti kolom ini dikali. Nah, di dalam Excel itu bisa menggunakan simbol bintang. Dikali kolom yang ini. Enter, langsung muncul secara otomatis. Tarik lagi ke bawah. Nah, seperti itu. Selanjutnya untuk mencari denda ya, bayar denda. Itu berapa denda jika melebihi hari gitu ya. Di sini ada nih di keterangan soal nomor 4, denda diisi dengan menggunakan fungsi if. Jadi kita akan menggunakan fungsi if dengan ketentuan sebagai berikut. Jika lama sewa lebih dari 24 jam, maka dikenakan denda sebesar 5% dari biaya sewa. Gitu. Jadi ada tarif 5% tambahan dari biaya sewanya. Nah, kita akan menggunakan rumus if ya, sesuai dengan keterangan yang ada. If kita klik masukkan if logical test. Nah, di sini kan lama sewa. Lama sewa artinya ini kolom ini lama sewa itu jika lebih dari ya simbol ini lebih dari 24 titik koma 5% atau ini dendanya dikali dikali dengan biaya sewa ini titik koma false tutup kurung. Nah, ini muncul, kita tinggal tarik lagi saja. Nah, itu. Jadi ini ya dendanya. Ini ada yang 16.000 dan sekian. Ini strip itu karena dia berarti tidak dikenakan denda. Nah, selanjutnya itu untuk jumlah bayar. Nah, untuk jumlah bayar itu ini tidak menggunakan rumus juga. Kita hanya perlu menambahkan antara biaya sewa dengan denda. Ya, di sini ada di keterangannya. Jumlah bayar dicari dari biaya sewa ditambah denda. Caranya sama dengan ini ditambah ini, enter. Langsung muncul, tarik sampai dengan kolom I11. Nah, seperti itu. Nah, untuk total bayar, kita harus mencari dengan menggunakan rumus sum ya. Kita coba sum, sum. Nah, ini dari mana? Nah, ini itu cara menjumlahkannya itu dari kolom yang I7 sampai dengan I11. Jangan lupa ditutup kurung, enter. Nah, ini ya. Jadi totalnya itu 1.375.000.
Selanjutnya itu untuk rata-rata. Nah, untuk rata-rata itu menggunakan rumus average. Ya, kita langsung saja ketik dari average. Ini pun sama ya dari tadi I7 sampai I11. Jangan lupa ditutup, enter. Seperti itu. Lalu bayar tertinggi. Nah, bayar tertinggi ini menggunakan rumus tingkat tinggi itu max ya, atau max. Jadi, sama dengan max. Nah, ini sama seperti yang tadi I7, I11. Tutup kurung. Nah, seperti itu. Dan terendah yaitu kebalikan dari max, artinya min. Ini sama juga dari sini sampai ke sini. Tutup kurung, jangan lupa. Enter. Nah, ini dia. Sudah selesai ya. Alhamdulillah. Sepertinya mudah ya. Semoga bisa selalu diingat. Dan mungkin itu saja tutorial dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.